Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian dimanapun saudara berada. Pada video kali ini saya ingin memperjelas lagi materi pada sesi 3 yang berkaitan dengan pengertian belajar yang efektif dan efisien. Jadi pada sesi ketiga sebenarnya sudah ada materi ini di sesi ketiga. Tetapi saya ingin lebih menjelaskan supaya pengetahuan saudara tentang belajar yang efektif dan efisien itu lebih mendalam. Yang pertama adalah, apa sih cara belajar yang efektif? Cara belajar yang efektif itu adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar. Baik dari segi metode, penggunaan tempat, ataupun penggunaan waktu. Ya, jadi dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa efektif, cara belajar yang efektif itu terjadi pada personal pembelajar, personal pelajar, atau dalam hal ini personal pihak-pihak yang disuluh dalam kegiatan penyuluhan, misalkan petani atau peternak. Baik dari segi metode, ya, metode dalam pembelajaran, penggunaan tempat, ataupun penggunaan waktu. Sedangkan belajar yang efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi efisiensi tentang usaha, usahanya diminimalkan tetapi hasilnya maksimal, ya. Jadi itu bedanya ya. Jadi efektif dan efisien. Kalau efektif lebih ke personalnya, kalau efisien lebih kepada bagaimana kita memanage usaha itu seminim mungkin sehingga tapi tetap menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian tujuan belajar atau hasil belajar yang telah ditentukan harus dapat dicapai dalam waktu tertentu dengan sumber daya yang tersedia di tempat pelajar. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran, jadi kegiatan pembelajaran itu adalah kegiatan kolaborasi antara belajar dan mengajar. Maka disebut sebagai kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu memiliki tujuan belajar, tujuan pembelajaran yang nantinya akan menghasilkan yang namanya hasil belajar. Oke, dari hasil belajar tersebut, maka akan diketahui nih apa yang dituju itu sudah sesuai apa belum. Nah, nanti akan adanya yang namanya evaluasi hasil belajar. Oke, cara belajar efektif dan efisien bagi sebagian orang belum tentu efektif dan efisien bagi sebagian lainnya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda efektif dan efisiensi pembelajarannya. Ada orang yang suka menyimak, ada orang yang suka menulis, ada orang yang suka berbicara, ada orang yang suka membaca. Kan beda-beda. Jadi tergantung orangnya bagaimana dia dalam pembelajaran. Begitu juga dalam penyuluhan. Maka seorang penyuluh harus mampu mengidentifikasi seperti apa para peserta penyuluhan ini dalam belajar. Sehingga nanti bisa menentukan metode mana, teknik apa, taktik apa, pendekatan apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam kegiatan kepenyuluhan tersebut. Faktor penentu belajar yang efektif menurut Slamet tahun 1996. Faktornya ada beberapa. Yang pertama adalah faktor fisiologi, yaitu faktor yang meliputi jasmani seperti kesehatan. Nah, kesehatan ini sangat berpengaruh ya dalam pembelajaran yang efektif. Yang kedua adalah faktor psikologi, yaitu faktor yang meliputi rohani yang mendorong aktivitas belajar peserta didik. Hal ini akan mempengaruhi taraf intelijensi, motivasi belajar, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Jadi ada faktor psikologi, ada faktor fisiologi. Ya, kedua itu. Faktor penentu belajar yang efektif. Lanjutan ya. Yang kedua adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta. Kalau yang tadi adalah faktor yang dari dalam. Kalau yang dari luar ada dua juga, faktor non sosial yaitu
meliputi keadaan lingkungan seperti udara, waktu. Waktu itu bisa pagi, siang, dan sore, tempat, dan alat-alat yang dipakai dalam pembelajaran. Yang kedua adalah faktor sosial yang meliputi pendidik dan metode pengajaran. Ya, faktor sosial ini berkaitan dengan pendidiknya. Kalau dalam hal ini adalah penyuluhnya. Penyuluhnya serta metode dalam melakukan penyuluhan. Apakah dia berpusat pada peserta penyuluh ataukah hanya berpusat pada penyuluh saja? Nah, jadi harus diperhatikan. Cara belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah mengatur waktu belajar. Ya, penempatan waktu belajar dalam kegiatan sehari-hari harus mempertimbangkan kondisi lingkungan, fisik, dan fisiologis. Tadi sudah diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pembelajaran, sehingga nanti dalam menentukan waktu belajar harus mempertimbangkan kondisi lingkungan, fisik, dan fisiologis. Oke. Begitu juga dalam kegiatan penyuluhan juga harus disesuaikan dengan lingkungannya bagaimana, budayanya para petani misalkan itu bagaimana, kemudian pemahaman mereka terhadap pertanian bagaimana, seorang penyuluh harus mampu memahami dan mengidentifikasi hal-hal tersebut. Kemudian memilih tempat belajar. Nah, ini sangat penting ya. Kondisi tempat belajar yang tenang, sejuk, luas, dan pewarnaan ruangan. Ya, biasanya kalau pewarnaan ruangan itu mempengaruhi kejiwaan. Nah, biasanya kalau kegiatan penyuluhan itu kan di luar ruangan, tapi ada beberapa penyampaian informasi yang ada di dalam ruangan. Nah, sebisa mungkin penyuluh itu mencari ruangan-ruangan yang menenangkan. Kondisi tempat duduk pada tempat belajar sangat membantu dalam mengefektifkan belajar. Ya, misalkan dalam pewarnaan tadi, ketika ada misalkan warna-warna yang menenangkan, misalkan warna hijau toska, itu kan ketika dalam kejiwaan menenangkan. Nah, itu juga akan mempengaruhi efektivitas belajar. Penggunaan sarana dan prasarana belajar, ya. Sarana dan prasarana belajar mendukung belajar yang efektif. Misalkan dalam menginformasikan penggunaan pupuk, misalkan pupuk yang baik, oke, kepada petani, para penyuluh menggunakan media-media yang bisa membantu pemahaman petani itu secara langsung. Misalkan dengan memutarkan video, gitu ya. Memutarkan video sehingga peserta penyuluhan tertarik dulu, kemudian berminat, lalu dia memiliki motivasi untuk belajar. Kemudian membuat review materi. Review dapat digunakan untuk merecall apa yang sudah dipelajari ya. Dengan review pula kita bisa merencanakan apa yang masih kurang dari materi yang sudah kita pelajari. Misalnya, memilih buku lain yang tepat untuk melengkapi materi. Jadi sumber belajar itu sangatlah banyak, bukan hanya dari buku-buku yang sudah ditetapkan saja, tetapi juga yang perlu diperhatikan adalah kisi-kisinya, tujuan pembelajarannya. Jadi para pihak yang disuluh atau peserta penyuluhan ini dapat mencari berbagai macam sumber informasi untuk belajar. Tetapi tetap juga kita harus menetapkan batas-batasnya sehingga tidak terlalu melebar. Sehingga nanti bisa kita gunakan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan atau tujuan penyuluhan yang diinginkan. Kemudian mengadakan diskusi juga bisa. Diskusi ini merupakan alat ukur pemahaman dan menyampaikan persepsi. Jadi harus ada dua arah nih. Ada dua arah antar penyuluh dan pihak yang disuluh. Kemudian membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan adalah hal yang sangat penting sebagai hasil dari apa yang dipelajari selama ini. Kesimpulan merupakan kisi-kisi atau intisari dari sebuah materi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya jelaskan memiliki dampak kepada saudara sekalian sehingga dapat memiliki pemahaman yang lebih akan materi proses belajar yang efektif dan efisien pada sesi 3 ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.